Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Preservation yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang yang sedang mengisi kegiatan liburan akhir pekan mereka dengan melakukan kegiatan berburu di hutan. Mereka bernama Mike, istri Mike bernama Whit, saudara Mike yang bernama Sean, serta anjing peliharaan Sean yang juga ikut liburan. Selain liburan berburu, ternyata Whit ingin memperbaiki hubungannya dengan Mike yang mulai merenggang akibat Mike yang selalu sibuk mengurus pekerjaannya. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi berburu. Mike langsung memasangkan alat pelacak pada anjing tersebut agar dia tahu kemana saja anjing itu pergi. Setelah persiapan selesai, mereka kemudian mulai menelusuri hutan untuk mencari spot terbaik untuk berburu. Agar tidak tersesat, mereka pun menggunakan GPS serta tak lupa membawa HP untuk meminta bantuan jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Tidak hanya itu saja, Sean juga akan menandai satu pohon dengan menggunakan piloks agar mereka bisa lebih mudah untuk pulang nantinya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan spot yang cocok untuk berburu hewan. Sebelum mereka berburu, mereka memutuskan untuk membangun tenda terlebih dahulu karena mereka akan menginap semalaman di sana. Setelah selesai, mereka bertiga langsung berburu hewan di hutan tersebut. Sean merasa sangat senang karena baru beberapa menit ia menunggu, akhirnya ia mendapatkan 1 ekor rusa. Tanpa berlama-lama lagi, Sean langsung memotong hewan tersebut dan akan ia masak untuk dijadikan hidangan makan malam untuk mereka. Tak terasa malam pun tiba. Mereka mulai makan bersama dari hasil berburu dan juga mereka berpesta minum minuman keras. Sebelum itu, Mike memberikan alat pelacak yang sama seperti anjing peliharaan Sean pada Whit. Saat mereka tengah berbincang satu sama lain, tiba-tiba Mike mendapatkan telepon dari kantor. Dengan terpaksa, Mike pun mengangkat telepon tersebut. Selagi Mike teleponan, Whit mulai menceritakan bahwa kondisi rumah tangganya semakin hari semakin memburuk dikarenakan Mike yang terus saja sibuk mengurusi pekerjaannya. Sean kemudian mengusap pipi dari Whit yang terlihat sangat bersedih. Tak berselang lama, Mike muncul dan melihat Sean menyentuh pipi dari Whit. Mike yang melihat hal tersebut merasa sangat cemburu dan akhirnya ia lebih memilih untuk tidur saja. Karena Mike tidur, Whit pun ikut menyusulnya. Di sini, Sean bertugas untuk menjaga di luar tenda jika ada sesuatu yang mencurigakan. Tak terasa, pagi pun tiba dan di sini terlihat wajah Mike, Whit, dan Sean ditandai dengan tanda X. Tidak hanya itu saja, anjing peliharaan Sean, tenda, dan semua barang-barang mereka termasuk semua HP juga menghilang secara misterius. Pada awalnya, Mike menuduh Sean adalah pelaku yang menyembunyikan barang-barang mereka. Beberapa kali Mike memanggil nama Sean, tapi Sean tidak muncul-muncul juga. Selang lama menunggu, akhirnya Sean muncul dan Mike merasa sangat kesal pada Sean. Tapi Sean mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengambil barang-barang mereka. Sean kemudian mengajak Mike dan Whit untuk pergi dari tempat ini menuju ke mobil karena Sean tahu ada yang tidak beres di tempat ini. Selang lama mereka berjalan, Sean menyuruh Mike dan Whit untuk jalan saja ke depan dan nanti mereka akan menemukan tanda senyuman di pohon yang sebelumnya sudah mereka tandai. Sementara Sean memutuskan untuk kembali mencari anjing peliharaannya yang hilang entah kemana. Pada awalnya, Mike tidaklah percaya dengan perkataan dari Sean yang menyuruh mereka untuk terus berjalan ke depan. Karena perdebatan itu membuat mereka berdua terlibat pertengkaran. Saat pertengkaran itu berlangsung, Whit langsung memberitahu Mike bahwa dirinya tengah hamil anak dari Mike. Selama ini, Whit merasa tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk memberitahukan kehamilannya pada Mike akibat Mike yang selalu sibuk bekerja. Mendengar hal tersebut, Mike pun meminta maaf pada Whit karena selama ini dirinya selalu sibuk bekerja. Pada akhirnya, Mike dan Whit segera mengikuti instruksi Sean untuk jalan terus, sedangkan Sean kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari anjing peliharaannya. Mike dan Whit yang tengah berjalan merasa sangat senang karena akhirnya mereka melihat tanda senyuman yang pernah mereka buat sebelumnya. Namun setelah mereka berbalik badan, mereka malah melihat ada banyak tanda berbentuk senyuman. Di sanalah mereka berdua menjadi sangat bingung mencari tanda yang benar. Sementara itu, Sean pun akhirnya menemukan hewan peliharaannya yang ternyata sudah mati tergantung. Di saat yang sama pula ada yang menembak Sean dari kejauhan. Secara perlahan, Sean mengendap-endap ke lokasi orang yang menembaknya tadi. Setelah sampai di sana, Sean langsung menusuk kaki dari sosok tersebut dan berusaha untuk menaklukkannya.
Setelah sosok bertopeng itu takluk, Sun segera mengambil senjata itu. Namun saat Sun lengah, dari belakang sosok bertopeng itu membunuh Sun dengan cara menusuknya menggunakan pisau. Di detik-detik kematian Sun, sosok tersebut mulai merekam kematian Sun dan juga mengambil kalung yang dipakai oleh Sun. Kembali lagi ke Wit dan Mike. Mereka berdua yang tidak ingin berdiam diri memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka melihat ada botol air yang tergantung. Karena merasa sangat kehausan, Mike mengambil satu botol dan tanpa ia ketahui ternyata terdapat jebakan berada di dekat Mike. Akibatnya kaki Mike terluka lumayan parah karena jebakan tersebut. Mike dan Wit berjalan terus hingga akhirnya mereka berdua menemukan sebuah kabin kecil yang tampak kosong. Tanpa berlama-lama lagi mereka berdua masuk ke dalamnya dan Wit segera mencari kotak P3K. Di tempat itu mereka berdua menemukan dua walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi satu sama lain. Setelah Wit mengobati luka Mike, tiba-tiba ada seseorang yang lewat begitu saja. Sadar kalau ada orang lain selain mereka, Mike menyuruh Wit untuk lari ke dalam hutan, sedangkan dirinya akan memancing orang tersebut agar tidak mengejar Wit. Tapi ketika Mike tiba di luar kabin, Mike melihat kalung saudaranya yaitu Sun dengan bercak darah. Dari kejauhan ada yang menembak Mike dan Mike segera pergi dari tempat itu. Setelah berjalan cukup jauh, Mike bersembunyi di dalam kamar mandi kecil. Tapi sayangnya Mike ketahuan bersembunyi di dalamnya dan sosok bertopeng itu langsung menusuk kamar mandi tersebut menggunakan pisau. Merasa terancam, Mike kemudian keluar dari kamar mandi melewati atap. Lalu Mike mencoba menaklukkan sosok tersebut dan pada akhirnya ia berhasil membuatnya pingsan. Saat Mike ingin pergi dengan membawa senjata tersebut, dari belakang Mike ada yang menembaknya yang menandakan bahwa sosok psikopat bertopeng tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu. Kemudian Mike memberitahu Wit melalui walkie-talkie bahwa dirinya sudah terkena tembakan dan sebentar lagi dirinya akan mati. Ternyata memang benar ada 3 psikopat bertopeng yang saat ini akan mengincar Wit. Dengan menggunakan ponsel milik Mike, ketiga psikopat itu berhasil melacak keberadaan dari Wit karena sebelumnya terdapat alat pelacak di leher Wit yang terhubung langsung dengan HP milik Mike. Akhirnya Wit mulai melepas alat pelacak itu dari lehernya dan segera berlari menjauhi 3 psikopat tersebut. Sayangnya dalam pelarian itu, Wit mendapatkan musibah di mana dia tersandung yang menyebabkan kepalanya menjadi berdarah. Karena tidak ingin tertangkap, akhirnya Wit bersembunyi di dalam selokan. Setelah keadaan benar-benar aman, secara perlahan Wit menelusuri selokan itu dan tibalah Wit di mobil milik Mike. Ketika ingin menghidupkan mobil milik Mike dengan menyambungkan kabel-kabel, anehnya mobil itu tidaklah hidup. Setelah Wit mengecek mesinnya, ternyata beberapa mesinnya sudah diambil oleh 3 psikopat itu. Akhirnya karena Wit sudah tidak bisa kemana-mana lagi, ia berencana untuk membalaskan dendam atas kematian Mike dan Sun. Ia lalu mengambil segala keperluan di mobil untuk membalaskan dendam. Kemudian di sisi lain, memperlihatkan 3 psikopat itu yang tampak seperti anak remaja tengah bersantai di tepi rawa-rawa. Ketika mereka bertiga berbalik badan, mereka melihat ada banyak suara yang menyala. Tentunya asap yang dikeluarkan dari suara tersebut membuat mereka berpisah satu sama lain. Ketika salah satu dari mereka lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Wit untuk membunuhnya. Satu psikopat sudah tumbang dan saat ini tersisa 2 psikopat yang akan diincar oleh Wit. Kali ini Wit menuju ke markas dari para psikopat tersebut yang terletak di sebuah kabin tengah hutan. Tak berselang lama terdapat satu psikopat lagi menuju ke kabin itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, Wit langsung membunuh psikopat tersebut dengan menembaknya tepat di kepala. Kini hanya tersisa satu psikopat lagi dan Wit bergegas untuk mencarinya. Tapi sebelum itu, Wit mengambil salah satu HP milik psikopat yang telah ia bunuh. Dan Wit segera mengirimkan pesan pada psikopat yang masih hidup untuk menunggu di pohon yang berisi banyak coretan senyuman. Ketika psikopat itu sampai di lokasi, ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari rekannya. Namun tiba-tiba dari atas pohon, Wit muncul dan mulai mencekik psikopat itu hingga dia hampir kehabisan nafas. Tapi dalam pertarungan itu, Wit berhasil ditaklukkan dan Wit segera diikat oleh psikopat tersebut. Pada awalnya, psikopat itu merasa sangat marah karena Wit berani-beraninya membunuh kedua rekannya.
Dia secara perlahan mengeluarkan pisau dan tak lama setelah itu psikopat tersebut mendapatkan telepon yang ternyata dari ibunya sendiri. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Wade untuk melepas ikatan yang mengikat tangannya. Psikopat itu merasa sangat kebingungan mencari keberadaan dari Wade, hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Wade dan psikopat tersebut. Beruntungnya dalam pertarungan itu, Wade berhasil mengalahkan psikopat itu. Scene akhir memperlihatkan Wade yang sedang menonton rekaman detik-detik akhir kematian Mike dan Sean. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.